Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, bapak-bapak kiai, bapak-bapak ustaz yang senantiasa saya takzimi dan saya harapkan barokah ilmu dan doanya. Bapak, Ibu guru, serta Ibu kepala sekolah yang selalu kita hormati, adik-adik siswa-siswi SMP EK Cipta Tangar yang selalu saya harapkan dan yang saya cintai. Pertama, mari kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kesempatan umur panjang, sehat, jasmani, rohani, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kumpul, duduk bersama-sama dalam acara Majelis Taklim memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat juga salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Adik-adik yang saya cintai, pada pagi hari ini saya berterima kasih atas undangan Bapak Ibu panitia pengajian yang berkenan mengundang saya untuk ikut melengkapi acara pada pagi hari ini. Karena kalau pengajian itu biasanya mengundang ustadz, kiai yang kondang, viral, ditambah lucu. Itu biasanya ngoten toh. Kali ini saya hanya menghormati undangan Bapak Ibu guru, bukan saya untuk mengisi pengajian, tetapi kita bersama-sama melengkapi acara pada pagi hari ini supaya kita termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad yang senantiasa nguri-uri, yang senantiasa melestarikan apa yang telah diamalkan oleh para pendahulu kita. Setiap hari besar kita mengadakan peringatan-peringatan Maulid, Rajab, 1 Muharram. Itu adalah tradisi kita. Mari kita uri-uri, kita lestarikan supaya anak cucu kita itu tahu, generasi-generasi yang akan datang tahu bahwasanya setiap tanggal 27 Rajab itu adalah hari kebesaran umat Islam, tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kebesaran Islam, tanggal 1 Muharram adalah tahun baru kita, seperti itu. Nah, pada kali ini alhamdulillah selama 2 tahun kita manggung pengajian ora oleh, sholat tarawih ora oleh, lebaran ora oleh salaman gitu. Alhamdulillah pada pagi hari ini walaupun masker masih bisa berjalan, sekolah juga bisa berjalan. Karena selama ini kita
dilanda penyakit aneh gitu, penyakit aneh, penyakit yang sangat cerdas. Artinya apa? Penyakit datang itu ketika hari raya Idul Fitri. Penyakit datang ketika sholat tarawih. Habis itu hilang seperti itu. Semoga nanti kita bisa tarawih Idul Fitri bagaimana yang telah kita lakukan dulu. Amin Allahumma. Dan kita bisa sekolah seperti biasa. Karena selama pandemi sekolah kita itu diliburkan. Senang nopo sedih? Senang. Dua-duanya. Senang. HP yang terus ke isu sampai sore kita. Dilarang lah dolanan HP le. Nanti malah bodoh. Pak kan sekolahnya online. Alasannya ini. Pelajarannya online, game juga online. Nah, jadi dua-duanya itu online. Tapi saya nggak tahu online itu apa, nggak tahu saya. Kata anak-anak itu katanya online, sekolah daring. Gamenya juga daring. Akhirnya duitnya gak daring. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan. Semoga ini menjadi berkah bagi kita, berkah ilmu, berkah kesehatan, berkah rezeki. Amin Allahumma. Amin. Kita memperingati Isra Mi'raj itu banyak hal yang kita pelajari, kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Temane napa niki? Ya wis ngono wae ya. Isra Mi'raj wis ngono kuwi. Jadi intinya Kanjeng Nabi niku ketika waktu sedih-sedihnya itu Allah menghibur, diperlihatkan karena Kanjeng Nabi akan mimpin seluruh umat mulai Kanjeng Nabi umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, itu diperlihatkan yang sudah lalu dan yang akan datang. Yang sudah lalu apa? Beliau diperlihatkan para nabi, sejarah-sejarah zaman dahulu. Karena Nabi ketika Isra Mi'raj itu dipertemukan dengan Nabi Adam sampai Nabi Isa. Semuanya bertemu. Kok bisa, Pak? Gusti Allah kurangannya apa gitu? Arep nemokke Nabi Adam karo sapa wae tetap bisa. Kalau kita bisa. Wah, aku mau ketemu Nabi Isa. Ngimpi. Nah, itu Kanjeng Nabi jadi diperlihatkan masa lalu dan yang akan datang. Ketika Kanjeng Nabi diperlihatkan yang akan datang, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan pengertian kepada Kanjeng Nabi bahwasanya umatmu besok iku koyong ini. Tukang judi, tukang ngombe, tukang zina, tukang ngapusi, itu semuanya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi tidak kaget dan tidak heran. Benar, sekarang kan banyak yang tukang ngapusi. Kedoe jari nopo investasi, ternyata bohong. Kata banyak toh yang tertipu, investasi sekian miliar akhirnya hilang. Makanya Kanjeng Nabi diperlihatkan seperti itu. Terus diperlihatkan ahli surga, ahli neraka. Besok umatmu iku ora ana sing mlebu swarga sing tuwa-tuwa gitu. Enggak ada yang tua-tua masuk surga, enggak ada. Kenapa? Karena yang tua-tua masuk surga menjadi muda. Jadi tidak ada di surga itu yang tua-tua, yang kakek-kakek, nenek-nenek, enggak ada. Itu diperlihatkan sebelum Kanjeng Nabi menjumpai umat-umat yang seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi sudah mengetahui dulu karena sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, kita pada pagi hari ini menunaikan kewajiban. Apa kewajiban kita? Thalabul ilmi. Karena walaupun kita sudah tua, mungkin sudah paripurna sekolah kita, tetapi kita masih dituntut untuk mencari ilmu, untuk memperdalam ilmu. Karena ilmu itu tidak ada batasnya, mulai dari lahir sampai kalian lahat. Walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, bapak-bapak itu masih kewajiban ngaji, walaupun satu kali satu minggu, satu kali satu bulan, satu kali satu tahun, itu masih kewajiban mencari ilmu. Saya pun masih ngaji, insya Allah itu setiap malam Sabtu itu saya lari ke Terang sana. Karena apa? Saya masih butuh. Jadi kita semuanya itu tidak ada batasan untuk mencari ilmu, untuk memperdalam ilmu, apalagi ilmu agama. Karena kalau kalamullah itu jika ditulis dengan tinta air laut, ranting-ranting pohon itu dijadikan pena untuk menulis kalamullah, untuk menulis ilmu Allah. Segoro asat kayu rentek ilmunya isi ono. Makanya kita semuanya tidak ada istilah selesai ngaji, tidak ada selesai thalabul ilmi. Tapi kadang-kadang anak-anak itu kalau sudah selesai khataman itu sudah selesai ngaji. Iya, seperti itu. Betul. Alhamdulillah. Kadang-kadang harus khatam ngaji barang gopo. Masih khatam, masih sudah khatam itu, karena khatam itu bukan berarti sudah bisa, bukan berarti sudah paham. Itu masih tahapan pertama. Itu berdasar untuk melanjutkan tahapan berikutnya. Apalagi diteruskan di pondok pesantren, di majelis-majelis ilmu, itu akan lebih sempurna. Di sini banyak sekali yang lulusan SMP sini itu melanjutkan ke pesantren. Alhamdulillah, karena juga sekolah juga ngaji. Nggak ada nanti, kalau sekarang kan banyak orang yang mengatakan pondok gopo, besok ada diopo. Saiki pom, besok ya dadi wong. Arep mangan opo? Saiki mangan sego, besok ya mangan sego. Orang sing sekolah dulu tanpa mondok besok makan emas gitu, tentu. Enggak ada orang yang makan emas, tetap makannya nasi. Maka dari itu anak semuanya, walaupun kita di kebun, alhamdulillah sekolah kita tetap maju, dan di pondok pun kita dibelajari ngaji. Ini terdiri dari pondok mana saja? 1, 2, 3 kelas men, sulim, P3. Semuanya ada ngajinya toh, ada ustadznya, kecuali pondok 1 yang nggak ada ustadznya, pondok 1 Tangar gitu. Nah, tetapi tetap ngaji, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita mengetahui bahwa Kanjeng Nabi niku akhlaknya sangat mulia, perlu kita contoh, perlu kita teladani. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak hanya umat yang muslim saja yang diberi rahmat, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Termasuk Kanjeng Nabi itu siapapun kalau minta pertolongan itu bisa ditolong, mau ditolong oleh Nabi. Karena suatu ketika Kanjeng Nabi lagi duduk-duduk santai bersama para sahabat, Bilal, Abu Bakar di situ. Tiba-tiba datang orang Nasrani. Orang Nasrani datang ke Kanjeng Nabi mengadu perihal dirinya. Kenapa? Kanjeng Nabi didatangi Nasrani yang mengadukan bahwa harta bendanya itu dirampas oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu siapa? Paman Nabi gitu. Termasuk paman Nabi. Wonge ngeyel dikandani penggawane gawe musuh kanggo Kanjeng Nabi. Itu
orang Nasrani aneh minta kotoran kepada Nabi. Apa Nabi menolak? Tidak. Jadi mengadukan bahwasannya harta bendanya itu dirampas oleh Abu Jahal. Lalu Kanjeng Nabi bergegas untuk menolong. Itu dilarang oleh sahabat Bilal. Kanjeng Nabi, ini waktunya Abu Jahal itu tidur, nanti kalau diganggu dia akan marah. Tapi Kanjeng Nabi tidak menghiraukan, langsung berangkat ke rumah Abu Jahal. Sampai di rumah Abu Jahal, beliau benar mendapati Abu Jahal itu marah, karena biasanya orang tidur enak, diganggu nesu jengkel. Apalagi perangai Abu Jahal yang sangat beringas, yang sangat jahat, ketika diganggu pasti akan marah. Nabi datang, hai Abu Jahal, apa yang kamu lakukan dengan orang Nasrani ini? Kamu rampas hartanya, kamu begal harta bendanya, sekarang kembalikan. Apa kamu akan Abu Jahal? Oh alah, masalah itu kenapa tidak menyuruh sahabatmu saja yang datang kemari? Karena kenapa kamu sendiri? Udah keluarkan semuanya apa yang kamu rampas dari orang ini. Lalu dikeluarkan semuanya. Apa yang diambil dari orang Nasrani itu dikeluarkan, diberikan. Lalu Nasrani ditanya, masih ada enggak barangmu itu yang dirampas? Masih ada satu keranjang itu Rasulullah. Udah sekarang keluarkan keranjang yang kamu rampas dari orang ini. Lalu betul dicari-cari, ternyata sudah nggak ada, sudah ditukar, sudah dijual, lalu diganti dengan yang lebih bagus. Jadi semua harta yang dirampas oleh Abu Jahal itu dikeluarkan. Nah, istri Abu Jahal ini usil, kowe itu cara bahasa kita, kowe itu karo yatime Abu Thalib wedi, ngapa dilawan, kalau bahasa kita ngoten itu. Kamu kalau melihat apa yang saya lihat, pasti kamu tidak akan berkata seperti itu. Kenapa? Karena di kedua pundak Rasulullah itu bercokol dua singa yang siap menerkam Abu Jahal. Jadi kelihatannya yang dilihat oleh Abu Jahal ini di kedua pundak Rasulullah ini ada dua singa yang sangat buas. Apabila Abu Jahal mau berkata tidak, singa ini akan siap menerkam Abu Jahal. Maka Abu Jahal waktu itu tunduk kepada Rasulullah. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi orang Nasrani pun melihat bahwasanya di pundak Rasulullah itu terdapat dua singa. Nah, singkat cerita, saking terkesima, saking terpesonanya si Nasrani tersebut, akhirnya dia masuk Islam. Itulah dakwah Kanjeng Nabi tanpa kekerasan, bahkan dengan kasih sayang. Akhirnya orang yang tidak ikut menjadi ikut. Kita perlu mencontoh Rasulullah seperti itu. Kita tidak usah menggunakan kekerasan. Judi dilarang, dirampas, dirampok, diambil alat judinya, nggak usah. Orang minum nggak usah dilarang-larang, didekati, diomongi pelan-pelan, itu insya Allah akan lurus sendiri. Jadi seperti itu dakwah Rasulullah. Makanya itu ditiru oleh para wali kita, yaitu para wali kita di Masyhur Akaimun. Jadi para wali itu tidak menentang dengan kekerasan, tetapi dengan lemah lembut, seperti Sunan Bonang, seperti Sunan Kalijogo. Itu beliau dakwah itu dengan apa yang ada pada adat orang Jawa. Sunan Kalijogo enggak pernah pakai sorban toh, tidak pernah pakai jubah, tapi pakai ikat, pakai belangkon, pakai baju Jowo, supaya orang-orang itu tidak sungkan, tidak takut untuk ikut dengan Sunan Kalijogo. Bahkan wayang yang tadinya budaya orang mana itu wayang?
Jawa gitu. Asalnya dari India toh. Itu dilestarikan oleh Sunan Kalijogo. Jadi istilah-istilah Jawa yang dulunya punya orang Hindu itu dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Seperti sesajen itu, kalau dulu sesajen itu dirubah menjadi sodako. Yang dulunya budaya-budaya Hindu itu dirubah menjadi budaya Islam, disusupi budaya-budaya Islam seperti itu. Itulah akhlak Rasulullah. Maka Rasulullah berhasil sampai ke penjuru dunia, umat Islam dikenalkan oleh kanjeng Nabi, oleh para wali, oleh orang-orang yang berjuang menegakkan Islam sampai ke tanah Jawa, sampai Indonesia, sampai Kalimantan. Alhamdulillah kita termasuk orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah. Dan salah satu warisan Rasulullah adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kita umat Islam itu tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, dimanapun, seperti apapun tidak boleh meninggalkan sholat. Di pesawat, di kereta api, di dalam bis, di perjalanan, di rumah, di sawah, di mana-mana kita diwajibkan ketika waktu sholat itu kita diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Pak, kalau di kapal gimana? Kalau di pesawat kan nggak ada wudhu, nggak ada musola. Sholatnya kayak apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui dan maha murah, gampang. Gusti Allah niku gampang. Sholat sing maune 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat. Sholat yang tadinya 2 waktu bisa 1 waktu. Apa namanya? Jamak kosor. Jamak niku mengumpulkan, kosor itu meringkas, gitu. Jadi sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat zuhur yang tadinya jam 12 bisa dikerjakan jam 5 sore. Mudah apa mudah? Sekarang saya tanya yang sebelah sini, sholat kalian sehari semalam berapa kali? Berapa kali? 5. Nih, berapa kali? 5. Sebelah sana? 2 kali. Kalau saya tanya anak-anak saya itu pada jujur-jujur semua. Kamu sholat berapa kali sehari semalam? Kadang 3 Pak, kadang 2. Yang 3 zuhur, maghrib, isya. Zuhur kenapa kok sholat? Di sekolahan Pak. Kalau nggak sholat dihukum. Terus maghrib kan di masjid ngaji, maghrib di masjid. Isya kan belum pulang dari masjid. Terus asarnya lupa. Subuhnya kesiangan. Terus saya tanya, lah kamu disuruh orang tuamu enggak? Ya disuruh Pak. Lah enggak dilaksanakan, bapakmu enggak marah? Enggak. Kenapa? Bapak saja enggak sholat. Nah, yang seperti ini mulai sekarang kita dirutinkan. 5 waktu enggak berat. Pagi bangun subuh semangat kita. Jam 4 sudah bangun, nanti jam 4.20 masuk waktu sholat subuh. Setelah sholat subuh dalam keadaan juga pikiran masih tenang, pikiran masih bersih, insya Allah nanti pelajaran akan masuk mudah. Jadi disemangati pada waktu subuh. Nanti setelah seharian, setengah hari, 7 jam kita beraktivitas, ada yang sekolah, ada yang mengajar, ada yang bekerja, ada yang ngekir, ada yang berobat, semuanya. Setelah jam 12 istirahat,
istirahat. Gusti Allah ini membuat waktu sholat itu tepat. Tepat. Jadi pagi ketika bangun tidur itu kan kita belum bekerja, belum ada kesibukan, itu dianjurkan untuk sholat subuh. Setelah bekerja setengah hari kita sudah capek, sudah kesel, sekolah juga sudah lelah gitu, istirahat, sholat duhur, disemangati lagi dengan sholat duhur. Setelah nanti sholat duhur kembali pelajaran, nanti tambah semangat. Jadi kalau yang kerja itu sholat duhur, ngaso, istirahat, leren, ngopi-ngopi, rokokan gitu. Setelah rokokan, ngopi-ngopi, kembali kerja semangat. Kalau sekolah rokokan enggak? Tutup rokokan gitu. Udah asal Pak Guru? Enggak boleh. Rokokan itu bagi orang-orang yang sudah tua dan wah, aku kan jadi duit. Nah, jadi anak-anak belum boleh rokokan, ngopi-ngopi mungkin boleh toh. Nah, ngopi-ngopi. Jadi nanti setelah duhur ngopi-ngopi, istirahat, nanti kembali pelajaran sudah fresh lagi. Jadi semangatlah lagi. Nanti setelah jam 3 sore kembali kita istirahat, sholat 4 rakaat, sholat ngasar. Setelah itu kita istirahat sampai sore menjelang maghrib, kita kembali sholat maghrib, itu kita semangati lagi dengan maghrib. Setelah maghrib kita istirahat, makan-makan, bersendaguro dengan keluarga, mungkin yang ngaji-ngaji. Nanti menjelang tidur kita tutup dengan sholat isya. Itu enak, sebenarnya hidup itu kalau kita benar-benar mensyukurinya, tidak ada yang ruwet, tidak ada yang berat. Tuh Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya. Jadi yang masih 3, yang masih 2 digenapi nggih? Saya kira ini sudah balik semua toh. Tidak ada kata alasan untuk meninggalkan sholat. Uzur sholat itu cuma 2. Orang boleh meninggalkan sholat dan itu diampuni, itu 2. Pertama, kelupaan, gitu. Kelupaan, bukan lupa, gitu. Tapi kelupaan. Saking asiknya ngaji, saking asiknya belajar, sampai lupa waktu. Nah, itu namanya kelupaan. Tapi kalau di sana sampai pencet-pencet kayak gini, sampai lupa sholat, itu yang tidak diperbolehkan. Kadang-kadang kan dari pulang sekolah sampai lewat ngasar, sampai lewat maghrib, itu silo seperti ini, sampai pencet-pencet gini, sampai lupa. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk yang baik, misalnya membahas ilmu, belajar sekolah, belajar ngaji, sampai kelewatan sholatnya, itu namanya uzur. Jangan pura-pura lupa. Udah azan dengar, pura-pura nggak dengar. Itu namanya beralasan. Yang kedua itu ketiduran. Misalnya kalian saking capeknya pulang sekolah jam 2 tidur sampai bangun jam 7 malam. Maghrib kelewatan, asar kelewatan, itu namanya ketiduran. Jangan sudah Allahu Akbar, sudah azan masih mapan turu, gitu, masih ke tempat tidur. Itu namanya bukan ketiduran, tapi memang sengaja untuk tidur. Itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau sudah ingat, sudah bangun, itu wajib mengganti. Tapi perempuan ini banyak bolongnya toh. Setiap bulan pasti bolong. Itu lain lagi ceritanya. Makanya bagi kita semuanya itu adalah oleh Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj, yang tadinya 50 waktu itu dikurangi sampai 5 waktu. 5 waktu kok masih ditinggalkan, ya kebangetan. Masih dikurangi lagi.
Pak kurang itu telu loro kan, jadi enteng, sudah tidak bisa. Kalau perlu ditambah, Pak sholat atau tambah sholat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, sebelum asar 2 rakaat, setelah asar tidak ada sholat sunat. Jangan saking rajinnya habis sholat asar, sholat ba'diyah ngasar, gak ada ceritanya gitu. Saking semangatnya bersubuh sholat ba'diyah subuh, gak ada ceritanya itu. Malah itu haram gitu. Sholat habis subuh yang tidak mempunyai sebab itu tidak perbolehkan. Yang disunahkan itu sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, setelah maghrib, sebelum isya, setelah isya, sebelum subuh itu utama. Apa gunanya? Karena kita tidak tahu sholat kita itu sempurna apa tidak. Kalau sholat kita itu benar-benar sempurna, itu sudah menjadi jaminan kita untuk selamat dari api neraka. Sudah jaminan itu. Karena apa? Amal pertama kali yang akan ditanya oleh Allah itu adalah sholat kita. Zuhur bagaimana, ngasar bagaimana, isya, subuh, maghrib, semuanya ditanyakan. Kalau sholat zuhur, oke. Sholat asar, oke. Semuanya ACC, udah masuk surga. Kalau misalnya sholat zuhur, wah sholat zuhur karo gujek, karo guyon. Udah, sekarang cari ada sholat sunat enggak? Tadi tidak khusyuk ke sholatnya, bacaannya kurang sempurna, ada sholat sunat enggak? Ada ba'diyahnya, qobliyahnya enggak? Kalau ada, itu sholat sunat untuk menyempurnakan sholat fardu kita yang kurang sempurna. Jadi seperti itu gunanya sholat sunat itu seperti itu, istilah premi kita untuk menambah hak kita. Jadi tidak ada yang namanya gaji buta, jadi yang kurang sempurna disempurnakan dengan sholat sunat, ditambah silaturahmi, ditambah sedekah, ditambah tholaqul ilmi seperti ini. Insya Allah ibadah kita akan dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama itu yang paling utama adalah sholat kita. Karena apa? Sholat itu apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan pengamalan yang khusyuk, pasti akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Gak ada orang yang sholatnya khusyuk, bukan hanya khusyuk diam, anteng, itu bukan, tetapi benar-benar dihayati apa yang dilakukan di dalam sholat. Misalnya kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, angkat tangan kita, itu namanya sudah merupakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya maling, rampok, garong itu kalau sudah ketangkap polisi kan angkat tangan. Kalau angkat tangan seperti kan sudah tunduk toh, sudah pasrah, udah Pak polisi saya nyerah seperti itu. Begitu juga ketika kita di hadapan Allah, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang maha agung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita merasa hina, kita merasa lemah, kita merasa kecil. Yang agung hanya Allah, yang kuasa hanya Allah. Jadi begitu takbir, kita sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita setelah takbir, kita biasa kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardo. Kita hadapkan wajjahtu wajhiya, saya hadapkan wajahku ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan bumi langit beserta isi. Jadi jasad kita itu melihat ke tembok, jasad kita itu melihat ke tempat sujud, tetapi hati kita itu kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu
Apabila kita lakukan dengan seperti itu, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi luluh, tidak ada kesombongan, tidak ada ketakaburan, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling kuasa. Itu seperti itu. Terus setelah takbirah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Itu isinya itu berbagai doa, berbagai pujian, berbagai pengakuan bahwasanya kita itu tidak ada apa-apanya tanpa ada campur tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur semua alam, mulai dari alam roh, dari alam kandungan, alam dunia, alam kubur, alam akhirat, itu yang menguasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita akui semua itu. Ar-Rahmanir-Rahim, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Pengasih ketika di dunia itu semuanya dikasih, gitu. Yang taat, yang pelarat, yang tidak taat, yang nekat, yang maksiat, semuanya dikasih oleh Allah. Bahkan yang tidak taat itu lebih enak hidupnya, lebih mulia. Kenapa? Mereka tidak sholat, mereka tidak zakat, tapi rezekinya lancar, bisnisnya lancar, otaknya cerdas. Itu karena Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Artinya Allah memberi kepada orang-orang yang beriman itu di akhirat nanti. Jadi ketika di dunia semuanya diberi, tetapi kalau di akhirat Ar-Rahmanir-Rahim, zat yang memberi di akhirat. Jadi orang kafir sudah tidak terurus. Nah, kita ketika di dunia mungkin terposo, dididik dosa, dididik salah, dididik kurang. Orang salat dosa, gitu. Maksiat dosa, orang zakat dosa, orang jumatan dosa, orang puasa dosa. Dosane wong Islam iku akeh, gitu. Duraka karo kancane itu dosa. Dosane wong kafir satu. Dosa orang kafir itu cuma sholat butuh dosa orang kafir itu, gitu. Orang puasa orang dosa. Kenapa? Dosanya cuma satu, yaitu karena tidak beriman. Tapi kita semuanya walaupun banyak dosa, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah, bisa masuk surga selama kita masih mempunyai iman, masih mempunyai kepercayaan terhadap Allah. Tapi orang kafir sama sekali tidak ada percaya, tidak ada beriman, tidak ada Islamnya, maka satu dosa ini sudah tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminannya adalah neraka. Alhamdulillah kita masih menjadi orang muslim, kita menjadi orang yang beriman. Semoga dengan iman kita Allah Subhanahu wa ta'ala angkat nanti dari neraka. Syukur masuk surga tanpa hisab. Jadi kita walaupun sedikit itu kalau kita amalkan dengan ikhlas, dengan istiqomah, nanti akan menyelamatkan kita. Banyak sekali kisah-kisah yang amalnya itu sepele, seperti kisah orang Majusi. Itu nggak ada baiknya sama sekali ketika itu. Ada sebuah kisah, itu dia orang kaya, dia orang yang sukses, tetapi tidak pernah beriman kepada Allah, tetapi pada akhirnya masuk surga. Ketika matinya, itu mati dalam keadaan iman, maka langsung masuk surga. Siapa itu? Dia adalah orang Majusi, di mana dia itu seorang yang kaya, kekayaannya itu sangat luar biasa. Dia masuk surga gara-gara hanya sedekah kepada orang miskin
dengan satu nampan macam-macam makanan. Itu saja kebaikannya. Selain itu tidak. Ketika ditanya apa kebaikanmu sampai kamu bisa seperti ini, seperti ini. Saya mempunyai anak yang sangat cantik. Saking cantiknya itu eman-eman kira biwong liya. Eman-eman ini lho. Sayang toh. Sayang kalau nanti dikasih orang. Dirabi sendiri, dinikah sendiri, anaknya dinikah sendiri. Baik nopo buruk niku? Sangat tidak. Ora patut gitu. Nah, itu sebuah kejahatan yang sangat luar biasa, anaknya dinikah sendiri. Tetapi ada seorang janda miskin, ketika itu dia pergi ke tempat majusi tersebut. Pura-pura minta air, minta api. Sampai di situ nyalakan api, lalu pulang. Setelah di jalan matikan lagi lampunya, kembali ke situ ngambil api lagi. Setelah nyala pulang, sampai di jalan matikan lagi, sampai berulang kali. Majusi ini mengintip dari jalan, jadi wong ini ngopo, jiko geni balik meneh, jiko geni balik meneh. Setelah itu ditanya, nah, kenapa kamu lakukan seperti itu? Sebenarnya saya ini orang tidak punya majusi. Majusi itu orang itu. Tapi saya mau minta, saya malu kepada Allah. Kenapa? Saya orang Islam, tetapi saya minta kepada orang majusi. Taruh istilah bahasa kita gengsi, isin. Saya orang Islam kok minta kepada majusi. Padahal Tuhan saya itu kaya. Setelah seperti itu, maka dia perintahkan anak buahnya, udah ambilkan nampan, isi dengan apa yang ada di rumah kita, antar ke rumah apa ini janda ini, karena anaknya kelaparan tidak punya makanan. Setelah itu dia mati dalam keadaan iman, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak membiarkan orang yang berbuat baik itu masuk neraka. Jadi setelah meninggalnya dia dalam keadaan iman dan dia langsung masuk surga. Alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, Muslim, peluangnya itu banyak. Peluang sholat, kita setiap hari sholat, sholatul ilmi, kedatang ke majelis taklim, ada peluang masuk surga. Silaturahmi, peluang masuk surga. Jumatan, puasa, peluang masuk surga. Sedekah, peluang masuk surga. Maka tidak ada alasan apabila kita masuk neraka, karena amal kita banyak. Tetapi dengan catatan kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena apabila kita lakukan dengan ria, dengan pamer supaya dipuji orang, itu lain cerita gitu. Jadi apabila kita lakukan sholatul ilmi, kita sedekah itu dengan ikhlas ta'ala, pasti Allah akan mengetahui dan akan membalasnya, tidak akan menyia-nyiakan. Dan pada pagi hari ini kita bicara tentang sholat. Di mana-mana sholat itu sama, gitu. Tidak ada di India sholatnya hanya 4 rakaat. Di Pakistan sholatnya 7 waktu, tidak ada. Terus di Singapura sholatnya hanya 3 waktu, tidak ada. Semuanya sama. Dari Mekah, Madinah, Eropa, Afrika, Asia, ngendi wae podo sholat 5 waktu, seragam, dan bahasanya juga sama. Allahu Akbar. Tidak ada sholat takbirnya Allah Maha Gede, ora enak gitu. Kok bingung, sholat menurut bahasanya sendiri-sendiri. Wonosobo sholatnya Allah Gede, Kalimantan Allah Ganal. Kita ganal loh. Sing Wonosobo ngarani wong Kalimantan salah. Allah kok ganal, Allah Gede. Terus orang Batak gede apa ya? Tidak ada orang Batak.
besar. Allah besar, tidak ada. Jadi bahasanya itu sama. Nanti kalau Al-Qur'annya pun sama. Tidak ada Al-Qur'an Indonesia, Al-Qur'an 30 juz. Terus India Al-Qur'ane 20 juz. Malah enek sing Quran dari 35 juz. Sing 5 juz itu gawe kok ngendi gitu. Jadi Al-Qur'annya sama, sholatnya sama, bahasanya sama, tujuannya juga sama. Jadi Fatihahnya juga sama, 7 ayat, tahiyatnya juga sama. Itulah hebatnya agama Islam, tidak pernah berubah. Al-Qur'annya pun tidak akan berubah sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa merubah. Satu huruf dirubah pasti akan ketahuan. Karena apa? Allah senantiasa menjaga Al-Quran dari satu huruf per huruf. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Karena Allah menurunkan Al-Quran itu sudah dijaga betul, tidak ada yang memasukkan. Kalaupun ada yang memasukkan pasti akan ketahuan. Jadi itu indahnya Islam, hebatnya Islam, satu bahasa, satu tujuan, dan satu akidah, tidak berbeda-beda. Pak, kok ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa? Itu hanya tata cara ibadah kita, karena kita menafsirkan itu beda-beda. Kita mengartikan itu beda-beda, tujuannya sama dan asalnya itu satu. Memang Kanjeng Nabi sudah mengatakan Islam nanti akhir zaman akan terbelah menjadi 72 bagian. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita termasuk Ahlus Sunnah dan Ahli Jamaah. Amin Allahumma amin. Terus napa pun ini? Terus. Ya, jadi Rajab ini salah satu fadilah dari bulan Rajab itu sebenarnya banyak sekali, karena Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban adalah bulannya Kanjeng Nabi, Ramadan adalah bulannya umat Islam. Kenapa kita menanam di bulan Rajab? Kita persiapkan untuk bulan Ramadan, kita tanam, kita persiapkan untuk bulan Rajab. Sya'ban kita rawat, kita pupuk, kita sirami, kita jaga. Nanti di bulan Ramadan kita bisa menuai, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan penuh, dengan sempurna. Setelah Ramadan selesai, kita terbebas dari dosa, seperti itu. Dan orang yang mengagungkan bulan Rajab itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebuah kisah, ada seorang muslimah Baitul Maqdis. Itu setiap bulan Rajab itu dia membaca surat Ikhlas sebanyak 12 kali selama 1 bulan, itu setiap hari. Semuanya hafal surat Ikhlas toh? Apa? Kalau enggak hafal ya sunat maneh gitu. Jadi setiap hari dia ini membaca surat Ikhlas 12 kali, dan ketika datang bulan Rajab dia tidak mau memakai pakaian yang bagus. Pakaiannya sederhana, pakaiannya biasa-biasa saja, dan banyak bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mau meninggal dunia, dia berwasiat kepada anaknya, "Le, besok nek aku mati, aku kafanono nganggo baju wol, baju sing elek gitu, tidak pakai kafan yang bagus, yang mahal, enggak. Jadi minta dikafani dengan pakaian yang telah dipakai." Itu ternyata ketika matinya, karena anaknya orang kaya, itu merasa malu kalau mengafani ibunya dengan kain yang jelek, kain yang buruk, kain yang bekas. Akhirnya dikafani dengan kain kafan yang bagus. Karena malu, dia tidak izin riya supaya kelihatan berbakti kepada orang tua,
dikafani dengan kafan yang bagus, yang mewah. Setelah mati, ibunya, ini anaknya bermimpi, ditemui ibunya, le, ngopo wasiatku orang mau jalan ke, kenapa wasiat saya tidak kamu lakukan? Nah, setelah itu dia terbangun dan digali kubur ibunya, ternyata ibunya sudah tidak ada, jasadnya itu sudah tidak ada. Lalu ada seruan yang menyeru, Allah tidak akan membiarkan orang yang memuliakan bulan Rajab bertidur sendirian di alam kuburan. Akhirnya jasadnya diangkat, rohnya diangkat masuk surga. Itu gara-gara cuma memuliakan bulan Rajab. Dia hanya mengamalkan membaca surat Ikhlas 12 kali setiap hari, dan dia menyederhanakan diri, tidak penuh dengan kemewahan karena memuliakan bulan Rajab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sebuah telaga yang lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu. Itu disediakan bagi orang yang melaksanakan puasa bulan Rajab. Puasa betul? Sudah puasa? Nah, ini masih ada waktu besok ya, tanggal 27 Rajab ini kalau kita puasa. Lihat besok muka-muka kita diminum air telaga punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih manis daripada madu, yang lebih putih daripada susu. Karena kalau kita sudah meminum air telaga punya Allah, punya Kanjeng Nabi, itu tidak akan haus selamanya. Karena di alam kubur itu kita menunggu itu lama loh Pak. Di alam kubur itu menunggu hari kiamat itu lama, gitu. Sampai kapan kiamat itu kan menunggu. Kalau kita tidak punya bekal, ya kerepotan di situ, sendirian, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Itu jaminannya adalah orang yang puasa bulan Rajab nanti akan diminumi telaga, yang orang yang minum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Jadi puasa sehari nanti akan bisa menghilangkan haus selama-lamanya. Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, mungkin itu yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Mungkin ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Banyak kesalahan, kekeliruan, kekurangan karena kekurangan saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang salah, dan maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.